Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Jetsena semua, di sore hari ini Kamis ya, kita akan melakukan diskusi rakyat lagi nih. Ya, sahabat Jetsena semua, dengan saya kita akan coba berdiskusi tentu di kolom komentar ya. Secara live kita akan mengupas tentang kemarin Pak Prabowo datang sengaja ke Jawa Timur untuk bertatap muka dengan Khofifah empat mata. Luar biasa ya, sehingga manuver dari Gerindra ini kita baca sangat mengkhawatirkan kubunya PKB. Ya, ini layak kita cermati karena kita tahu juga dari Nasdem itu ada harapan lah ya, kurang lebih begitu. Harapan bahwa Anies bisa dipasangkan dengan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Tapi kalau dari pembicaraan yang ramai kita dengar di media, sebenarnya lebih banyak yang menginginkan AHY sebagai pendamping dari Pak Anies. Tentu itu terlepas dari keinginan Partai Demokrat. Saya kira banyak orang berharap di luar Partai Demokrat pun ini memang pasangan yang cocok channel. Jadi rupanya yang masuk sudah ya di luar dugaan, di 6 ribuan lebih ya, baru 1 jam. Nah sekarang bagaimana, aman? Oke. Sebentar, ini tampaknya ada enggak hijau ini. Oke. Kita lagi cek ya, biar nggak kayak tadi tuh. Tadi kan ada kendala. Baik. Nah, hasil polling ini tentu bisa kita baca karena mayoritas subscriber SJ Channel adalah pemilih Anies Baswedan. Begitu kan? Di polling sebelumnya kita sudah sampaikan itu. Bahkan berapa? 96%. Saya menduga 70%. 70% aja udah sangat tinggi itu. Ternyata 96%. Berarti nyaris 100%. Karena sebenarnya kalau sampai 100% nggak mungkin juga ya. Pasti ada saja. Buzzer aja banyak kok yang jadi subscriber saya. Hanya untuk memantau dan memberikan cemoohan, kritikan, dan sebagainya. Kalau saya sih terbuka, silakan saja. Siapa saya sih ya? Nah, jadi diskusi rakyat kita hari ini, diskusi rakyat jelata, kita akan membahas persoalan ini karena Khofifah ini sebetulnya memang layak diperhitungkan, ya, tentu plus minus ya. Kita bicara plusnya dulu deh. Misalkan beliau penguasa hari ini ya di Jawa Timur sebagai gubernur, tentu dia sangat dikenal di wilayahnya ya. Kemudian beliau perempuan, mungkin ya, mungkin akan mewakili suara perempuan karena dia pemimpin kita jarang yang perempuan ya. Walaupun memang banyak yang berpendapat juga pemimpin ya harus laki-laki. Selama masih ada laki-laki yang mampu ya laki-laki gitu ya. Kemudian yang berikutnya beliau mewakili suara NU. Jadi Ibu Khofifah ini sangat dikenal di NU. Bahkan salah satu ketua DPP NU lah kurang lebih ya. Istilahnya bukan DPP di sana, PBNU ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi agak beda dari organisasi yang lain. Kalau organisasi yang lain biasanya di pusat itu istilahnya DPP, Dewan Pengurus Pusat ini. Tapi kalau NU, PBNU, pengurus besar. Jadi salah satunya ya begitu kisah ya, cerita yang kita dapatkan ya, Ibu Khofifah. Jadi cukup memiliki ini karena Jawa Timur ini menurut banyak ahli dan pakar memang adalah kunci kemenangan Pilpres di Indonesia berkali-kali. Siapa yang menguasai Jawa Timur maka dialah pemenangnya. Nah, artinya begini, Jawa Barat seringkali jauh lebih sering bertolak belakang dengan Jawa Tengah. Kayak kemarin lah misalkan ya, Prabowo menang di Jawa Barat, Jokowi menang di Jawa Tengah. Kemudian kalau sekarang ini Anies, anggap nih simulasi dua calon pasangan. Anies lawan siapa? Ganjar Pranowo misalnya. Ganjar sudah pasti kuat di Jawa Tengah, Anies sudah pasti kuat di Jawa Barat. Nah, siapa yang memenangkan Jawa Timur, dialah pemenangnya. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi Jawa Timur tidak terlalu kemungkinan berubahnya besar. Jadi
ini menjadi sebuah ceruk yang tentu harus diperhatikan dengan sangat kuat. Nah, bagaimana hasil pollingnya? Sebentar lagi kita akan lihat. AHY adalah partai yang maksud saya dari partai yang mendukung Hovifah. Jadi bisa jadi juga logikanya adalah Hovifah kemarin terpilih sebagai gubernur ya karena jasa besarnya atau kerja luar biasanya dari Partai Demokrat. Karena Hovifah didukung oleh Demokrat. Bisa jadi Hovifah tidak akan terpilih kalau kerja-kerja mesin politik Demokrat tidak bagus di Jawa Timur. Artinya, kalaupun AHY yang menjadi wakilnya Anies, maka Jawa Timur kans menangnya juga cukup besar. Jawa Timur sarangnya Demokrat. Begitu ya. SBY kuat di sana, AHY kuat di sana. Baik, sebelum kita lanjut pada bagaimana isi hasil pollingnya dan diskusinya, kan tentu ini layak saya kira kita diskusikan. Memang ada sebagian orang yang bilang sudahlah nggak usah dibahas, itu kan ranahnya Pak Anies, biarlah Pak Anies yang memilih. Oh iya betul, yang memilih Pak Anies itu sudah sesuai kesepakatan. Kita tidak akan melangkahi siapa kita ini. Kita mau rakyat jelata aja. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya seorang Anies Rashid Baswedan itu kemampuan mendengarnya luar biasa. Jadi beliau memutuskan itu bukan berarti kemudian beliau tutup kuping, tidak mau mendengar siapapun yang memberikan saran dan masukan. Justru beliau memilih hasil dari masukan yang sangat banyak dan dari mana-mana, termasuk dari kita. Nah, begitu ya. Konsep berpikir kita begitu. Jadi bukan mau mengatur Pak Anies pilih AHY, Pak Anies pilih Hovifah. Ya enggak lah. Siapa kita? Kita hanya sebagian kecil, bagian kecil dari para pendukung Anies Baswedan. Tapi saya yakin Pak Anies mendengar gitu. Maka saya kira diskusi rakyat ini perlu kita lakukan. Dan saya yakin video ini juga sampai ke Pak Anies, insya Allah ya. Maka menjadi wajar untuk kita diskusikan ini loh Pak Anies, yang diskusi yang terjadi di rakyat jelata ya, tentu melalui kanal SC Channel ini yang barangkali ya bisa dijadikan gambaran lah, referensi lah. Sebenarnya keinginan rakyat tuh Pak Anies berpasangan dengan siapa? Ini keinginan rakyat loh. Dan ingat loh, rakyat kita ini makin kesini makin pintar. Jadi sangat layak didengarkan. Ini kalau kita mendengar Pak Anies sekarang sedang di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Itu baliho besarnya saja Anies mendengar. Ya memang tugas pemimpin yang pertama adalah mendengar dulu. Apa aspirasi dari rakyat? Bagaimana seorang pemimpin mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kalau dia tidak mau mendengar apa isi hati pikiran rakyat? Itu ya. Pikiran rakyat ya, jadi kayak koran pikiran rakyat bukan Kompas. Ya begitu gitu. Maka ini kita manfaatkan. Yuk kita diskusikan. Jadi kita lihat langsung ya hasil pollingnya. Ini tadi terakhir kita buka 53 menit yang lalu. Dan suara yang masuk berapa ya? Nah, oke. Aduh, barusan ke-spill sedikit ya. 4.000 lebih nih. 53 menit yang lalu. Nah, jadi saya memberikan prolognya. Setelah manuver Prabowo bertemu empat mata dengan Hovifah, publik bertanya, Caimin batal jadi bacawa pres. Dan di sisi lain, Anies pun banyak yang mengharapkan berpasangan dengan Hovifah. Beliau mewakili suara perempuan, NU, dan yang pasti berkuasa di Jawa Timur. Dengan situasi ini, bagaimana pendapat sahabat SJ? Anies Rashid Baswedan, Anda pilih berpasangan dengan siapa? Ya, Anda pilih ya. Anda pilih berpasangan dengan siapa? Bukan Pak Anies yang terbaik adalah berpasangan dengan ini. Enggak, ranah kita nggak ada di situ. Inilah keinginan rakyat, inilah keinginan publik. Oke, 53 menit yang lalu yang masuk sudah 4.100 suara. Nah, ini sudah kebaca sedikit nih Hovifah Indar Parawansa 29%. Besar juga ya. AHY berapa? Nanti kita lihat. Tapi saya mau refresh dulu. Ya, karena ini beberapa menit yang lalu, 53 menit yang lalu. Sekarang rasanya sudah lebih dari sejam. Oke, kita unduh dulu. Oke. Sebentar.
Kita masuk dulu ke komunitas. Ini sudah ya. Tuh, 1 jam yang lalu, jadi jauh belum ke 2 jam. Saya kira baru sekitar 1 jam 10 menitan ya, 1 jam 20 menit. 5.300 suara. Dan biasanya ini perlu saya sampaikan juga berdasarkan pengalaman berkali kita melakukan polling, itu kalau sudah di atas 2.000 suara yang masuk, itu biasanya sampai ujung pun segitu hasilnya, nggak berubah. Kalau berubah hanya 1-2%. Nah, jadi saya kira ini sudah layak untuk kita diskusikan. Tadi 4.000 ya, sekarang sudah 5.300. 10 menit sudah bertambah 1.000 lebih. Tetap ya, Khofifah Indar Parawansa 29%. Yang kedua AHY, kita lihat. AHY 50%. Ini 50% lebih satu udah AHY, keinginan terbesar. Saya memang membuat pilihan yang lain. Kalau disandingkan hanya Khofifah dan AHY, saya kira AHY akan jauh lebih besar ya. Walaupun Khofifah juga mungkin naik. Yang ketiga Ridwan Kamil. Saya buka Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil sekarang merepresentasikan Golkar ya. Kita lihat kemarin Nasdem bertemu dengan Golkar, kemudian PKS bertemu dengan Golkar. Tentu tidak lepas dari potensi diskusi mengenai siapa yang layak dipasangkan dengan Anies. Mungkin saja Golkar menawarkan Ridwan Kamil. Karena saya kira masih lebih besar Ridwan Kamil dibandingkan Erlangga Hartarto ya. Erlangga Hartarto kan pengennya juga jadi presiden, bukan jadi bacawa pres. Ada lagi yang lain. Gatot Nurmantio malah lebih besar dari Ridwan Kamil, 16%. Saya masukkan karena ini menjadi diskusi di ranah publik. Banyak sekali yang menginginkan Pak Gatot menjadi bacawa presnya Anies. Bahkan Gatot termasuk salah satu yang diharapkan oleh Partai Umat juga ya. Walaupun ya jomplang juga lah. Kemarin katanya kan berapa? 98% lah menginginkan Anies jadi capres. 1% Prabowo. 1% lagi Gatot Nurmantio. Tapi ini berpotensi ya. Saya kira minimal jadi menteri lah ya. Pilihan lain 2%. Jadi pilihan lain itu siapa? Bisa saja ada yang menginginkan calonnya Puan. Kan ada saja kemarin tahun lalu itu masih berkembang tuh wacana Anies Puan, walaupun jauh lebih banyak yang menolak. Ada Puan, ada siapa lagi coba? Erlangga Hartarto yang berkelindan di publik dibahas sebagai bacawa pres. Ada lagi nggak ya? Ya itulah ya kurang lebih ya. Nah sekarang kita lihat sebelum masuk pada alasan-alasan mereka yang memilih dari 5.300 suara ini, kita akan coba sapa dulu yang sudah masuk. Karena ini bentuknya diskusi rakyat ya. Assalamualaikum dari Pak Amar Ma'ruf. Wah, Amar Ma'ruf. Oh, Masya Allah namanya. Saya selalu Kang Hecin, terima kasih ya. Putra Karawang, Khofifah pasti condong ke Anies. Hati nuraninya, kalau boleh jujur. Ya boleh jadi ya. Sinyalnya. Salam perubahan Indonesia untuk Pak Anies Presiden. Betukul Arwana. Jajang Pandai. Aan. Maksudnya apa Aan ya? Channel milik kami bersama Aman. Aman tuh Anies Agus Harimurti. Nyaris sempurna ya. Oke, Khofifah sama dengan Jokowi. Khofifah kan diusung oleh Demokrat. Anies Khofifah biar melejit suara di Jawa. Nah, ini tadi pilihannya ya. Jadi barangkali pejuang Anies masuk ke pemilih Khofifah yang 29% ini. Bekasi hadirkan, kita sambut perubahan dan pembaharuan. Oke. Mantap Anies, siapapun wakilnya tetap saya dukung. Ini yang terbaik ya. Aku orang Jatim, bagiku AHY pilihanku. Mantap juga nih ya Pak Zaino. Pingin nanya Bung Esyed, untuk Pak Surya Paloh kasat kusut menemui petinggi partai lain di luar partai koalisi, apa lagi yang dia cari? Apakah dia ada niat untuk membelok dari koalisi perubahan? Muhammad Ismail. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, kita pastikan tidak ada ya. Tapi sebagai politikus, kenapa tidak ada? Karena kan yang pertama mengusung Nasdem. Kalau Nasdem menarik dukungan pada Anies Baswedan, habis suara Nasdem. Iya kan? Dianggap pelin-pelan, dianggap tidak serius, dianggap mempermainkan, dan seterusnya. Jadi ini situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk Nasdem menarik dukungan dari Anies. Apalagi sebagai partai yang pertama meresmikan dukungan kepada Anies. Terus ngapain Pak Surya Paloh
warawiri ke partai-partai lain di luar koalisi. Itu namanya bukan negosiasi, itu namanya silaturahim. Kemasannya begitu ya, silaturahim. Tapi apa yang dibahas? Ya bisa jadi ada negosiasi-negosiasi, ada tawar-menawar. Tawar-menawarnya kan kita berharap Pak Anies tidak hanya diusung oleh 3 parpol. Bukan hanya oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Alhamdulillah sekarang masuk Partai Umat. Tapi kalau ada dukungan dari partai lain kan bagus. Ya, Golkar misalkan dukung Anies ya bagus lah gitu kan. PAN dukung Anies bagus gitu. P3 dukung Anies monggo bagus gitu. Artinya kans untuk menang menjadi lebih besar dan itu menguntungkan kubu Anies Rashid Baswedan. Kurang lebih begitu ya. Jadi saya kira sahabat SJ Channel semua, yuk kita kurangi juga prasangka-prasangka buruk kita pada Surya Paloh misalkan, kalau yang dianggap terlalu manuvernya terlalu mengerikan. Ya begitulah politik ya. Kita sebagai orang yang tidak ada di politik praktis, hanya melihat-lihat seperti ini, mengamati dari kejauhan. Ya yuk mari kita berikan kepercayaan dulu lah. Apakah kita harus 100% kepada mereka? Ya enggak juga ya. Percaya yang 100% itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka memang kita harus tentu menyiapkan kewaspadaan, tapi tetap kedepankan gitu ya, kepercayaan, begitu kurang lebih ya. AHY lebih berwibawa katanya, kata be healthy dan chair. Ini udah lama nggak nongol nih, chair, kursi. Rijal Bayul Mazelanang, aduh nggak ngerti saya. Oke, sepertinya memang Hovifah dicalonkan dengan Prabowo dengan dukungan rezim. Ya banyak juga betul ya yang berharap ya sudahlah, Hovifah sama Prabowo saja biar semakin kokoh Anies dengan AHY. Sudah disandera sama Jokowi gitu. Tapi nggak apa-apa, Anies AHY pun bisa mendobrak elektabilitas asal tidak ada kecurangan. Itu yang menjadi tugas kita bersama ya. Bersama-sama nanti kita pantau, kita awasi. Waduh, tenggelamkan Hovifah kalau pingin Indonesia makmur. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga diskusi, boleh ya, bebas-bebas saja. Biar tambah kuat kayaknya dari salah satu koalisi seberang buat jadi wakil hingga koalisi lain bisa terpecah. Mungkin saja. Jika kondisinya seperti yang 5 tahun yang lalu ya rakyat siap-siap kecewa. Mungkin kecurangan maksudnya ya. Saya pilih cawapres Hovifah, ceruk suara Jawa Timur. Nah, oke. Dari siapa? Agung. Kemudian Putra Sunda, Demokrat tahan diri, jangan terlalu ambisi, tapi tetaplah selalu jadi bagian. Oke. Jateng selalu hadir Kang Saiful. Salam perubahan. Terima kasih Hayati Nur. Adnan Arnan. Saya lebih memilih AHY atau Ridwan Kamil. Kalau memilih Ridwan Kamil memang Jawa Barat bisa mutlak dimenangkan oleh Anies Ridwan Kamil ya. Kemenangannya bisa mutlak. Mungkin 70% sampai 80%. Tapi ya Jawa Tengah, Jawa Timur yang kemudian khawatir ya, dikhawatirkan lah malah menjadi tercecer. Hovifah untuk kemenangan Jateng Jatim. Tidak apa-apa, ada ungkapan Pak Anies disandingkan dengan apapun pasti menang katanya. Mudah-mudahan Anies presiden. Amin ya. Nah, cocok aja kalau Pak Anies berpasangan dengan Ibu Hovifah. Tak ada yang sempurna Kang, namun baik dan amanah itu yang mesti didukung. Setuju Pak Anto dan Hardi. Anton 68. Oke. NU dari dulu sejarahnya selalu jadi anak cucu. Oke. Pak Gatot nanti jadi Menhan. Amin. Pak Ma'ruf. AHY cawapres Anies terbaik. Oke. Baik, ini banyak sekali, belum bisa saya bacakan semuanya karena kita harus masuk dulu pada diskusi yang ada di pemilihan ini. Mereka memilih alasannya apa gitu ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini alasan-alasan pilihannya. Turun nih ya, turun 28%. Suara sudah 6.000, barusan 5,3 ya, sudah nambah 700 hanya dalam hitungan menit. Luar biasa sahabat SC Channel semua. Hovifah tadinya 29%, turun 1%, itu yang saya sampaikan tadi. Ada kemungkinan naik turun 1-2%, tapi tidak akan merubah banyak. Agus Harimurti yang naik jadi 51%, tadi 50% ya, kalau sahabat SC Channel semua yang mengikuti dari awal video ini. Ridwan Kamil tidak berubah 3%. Gatot Nurmantio tetap ya 16%, pilihan lainnya tetap di 2%. Oke, ini kita lihat pilihan-pilihannya. Bismillah, majukan Pak AHY. Kalaupun harus kalah itu takdir. Ya, kalah menang itu urusan Allah ya, yang tugas manusia itu kan berusaha. Oke. Dari Kajuara Sejati. Oke, kemudian Fidel Official. Idealnya seorang pemimpin lelaki selagi memenuhi syarat dan kapasitasnya. Ya. Pasangan ideal sipil militer. Anies sipil, AHY militer.
Keren juga ya. Idealnya sih Anies AHY dan Bu Hovifah jadi mensos. Idealnya kombinasi sipil militer. Oke, sama dalam pemilu kita harus realistis dan tentunya dengan strategi. Yaitu ya, strategi. Jadi begini ya, sahabat AJTN semua, saya ingin memastikan sekali lagi urusan kepastian siapa yang dipilih, strateginya akan bagaimana, itu akan menjadi wilayahnya tim suksesnya Pak Anies ya, tim intinya Pak Anies yang termasuk di dalamnya ada perwakilan dari Nasdem, Demokrat, PKS, Partai Umat, dan seterusnya. Kalau ada tambahan lagi. Nah, kita mah hanya usul saja. Kan kita mah bagian dari rakyat, ya rakyat jelata gitu. Bukan yang punya kuasa apa-apa terhadap mereka. Jadi kita dorong saja, kita dorong ya. Oke, selamat datang di Pendamba. Oke, Husin Umar. Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Husin Umar ya. Ya, dalam pemilu kita harus realistis. Sudah, saya pikir kita akan pilih dengan ikhlas siapa saja yang cocok dengan Pak Anies. Betul ya. Nah, jangan dinarasikan ini yang terbaik, tapi narasikan siapa yang dipilih Pak Anies Baswedan akan kita dukung. Betul. Siapapun yang dipilih Pak Anies akan kita dukung. Tapi ini kan belum dipilih. Jadi ini kita usulkan. Usulannya adalah 51% mengusulkan AHY. Kalau kita balik lagi ke hasil polling tadi yang sudah 6.000 lebih suara yang masuk hanya dalam 1 jam pertama. Cari pemimpin itu yang mewakili seluruh rakyat, bukan mewakili kelompok. Betul, seandainya Pak Gatot ada peluang, saya mendukung beliau. Saya pun ingin mendukung Pak Gatot. Pak Gatot luar biasa ya, kontribusinya bagi bangsa ini, keberpihakannya pada umat Islam. Luar biasa, tergabung di kami kan bersama Pak Din Samsudin. Kesatuan apa? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ini pasangan yang bagus Pak Gatot Nurmantio. Oke. AHY dan HIP terbaik. HIP siapa ya? Saya kok jadi lupa tadi pilihan HIP siapa? AHY mungkin AHY dan HIP sudahlah. Untuk hitungan pemilu mungkin akan lebih maksimal suara Hovifah. Untuk pemerintahan ke depan Gatot lebih kuat dan berwibawa. Ini luar biasa cerdas-cerdasnya ya. @user siapapun lawannya Anies AHY. Anies berpasangan dengan Hovifah juga bagus dan potensi menangnya kuat. Tapi kalau Anies Hovifah yang maju, apakah mungkin Demokrat mendukungnya 100%? Nah, itu akan jadi pertimbangannya. Ya, mudah-mudahan cepatlah keputusannya ya. AHY, pasangan yang pas buat Anies. Ada menarik nih dari Pip Aprianta. Gak ikut milih saya mah. Sebab yang penting presidennya, siapapun wakilnya. Ya, kalau tagline di tempat saya, apapun pilihan partaimu, calon pilihan presidennya adalah Anies Baswedan. Kalau koalisi perubahan ingin menang, pilihan Hovifah lebih tepat. Ya, oke, ini masukan-masukan yang bagus sehingga 28% ini banyak. AHY punya partai sebagai tambahan kendaraan, Bang. Oke, betul. Mesin politik Demokrat akan dimainkan dengan maksimal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang penting amanah, ya saya perempuan tapi saya lebih milih AHY agar ada yang mengerti tentang militer selain Menhan. Ya, Pak Gatot dan AHY susah dijadikan pilihan karena mempunyai kelebihan masing-masing. Pilihan saya salah satu dari keduanya, siapapun saingannya. Oke, yang dapat mendulang suara Jateng Jatim kalau Jabar jangan diragukan, pasti Anies. Agus SBY punya mesin politik dan logistik, kalau Hovifah nggak punya, cuman modal jabatan saja. Ya tapi jabatan justru yang begitu sangat berpengaruh juga ya. Baik. Ini juga banyak sekali, ada yang pilih Pak Gatot, ada yang pilih Pak Bu Hovifah, ada yang pilih Pak AHY. Ini yang menarik nih ya, ada pendapat juga. Menurut pendapat pribadi saya, untuk menghindari konflik kepentingan atau konflik interest di dalam tubuh koalisi partai lebih baik koalisi partai lebih baik diambil dari luar partai yang dapat menaikkan elektabilitas ya. Ya Hovifah barangkali ya, Ridwan Kamil agak sulit ya kalau nanti masuk Golkar. Itu setuju tidak setuju juga banyak yang anti karena Golkar sering limbung kadang kanan kiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa sebagai sebuah pilihan terbaik. Pak Anies nanti akan memilih siapa, kita akan dukung. Begitu kurang lebih ya. Menarik sahabat AJTN semua, kita lihat sekali lagi. Ini saya penasaran nih, apakah berubah lagi nggak nih? Sudah ada berapa menit ya? 6.000 suara 1 jam terakhir. Agus Harimurti 51%. Kita akan coba refresh. Oke. Nah,
sudah nambah 500 suara lagi, dan posisinya naik lagi nih. Bukoviva tadi udah 8%, sekarang naik lagi jadi 29%. Tapi AHY tidak turun, tetap di 51%. 51% ini kalau ini pemilu kan satu putaran selesai. Agus Harimurti pilihan untuk Pak Anies yang terbaik versi penonton SJ Channel gitu ya. Jangan diklaim kemana-mana gitu ya. Ini kita lakukan pada subscribernya SJ Channel. Baik, terima kasih sudah membersamai saya. Kita terus pantau, kita terus dukung pilihan-pilihan terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.